Cek. Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Rock The Heaven season 5 episode ke-108. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita di episode sebelumnya, di mana Shoyan harus melewati pengujian dari para tetua lembah api berkorban demi mendapatkan transformasi 3 api misterius versi lengkap yang merupakan teknik rahasia salah satu lembah besar tersebut. Akhirnya Shoyan diberikan pengujian dengan melawan tetua ketiga Wuchen dan wajib bertahan tanpa dikalahkan dalam 10 pertukaran. Awalnya Wuchen optimis menguji bocil FF seperti Shoyan bukanlah masalah besar, sampai dengan pemuda itu mengeluarkan teratai api amarah Buddha 3 warna yang membuat hampir seluruh lembah api berkobar porak-poranda. Nah, di episode kali ini Kanjeng mendesak kita yang udah kalian tunggu-tungguin akhirnya muncul lagi. Dan selain itu kita akan melihat bagaimana proses Shoyan mewarisi transformasi 3 api misterius yang ternyata diciptakan oleh seorang leluhur benua Doki yang bernama Xiao. Waduh, kok iso lah. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos satu. Seperti yang udah kita tonton di episode sebelumnya, pertukaran terakhir antara Shoyan dan Wuchen menciptakan ledakan mahadahsyat yang beresiko menghancurkan seluruh lembah kalau Tangjen tidak buru-buru merobek langit dan menelan sisa ledakan itu dalam sebuah celah spasial. Lembah api berkobar segera tenggelam dalam keheningan setelah ledakan diredam. Seolah masih bengong tidak percaya, Shoyan mampu menciptakan serangan dengan kekuatan penghancur sebesar ini dengan api surgawi tidak terkecuali sang kepala lembah sekalipun. Bahkan Tangjen yang sudah bergenerasi menguasai api 9 naga petir pun belum memiliki kualifikasi untuk mengendalikan api seperti Shoyan. Apapun itu, saat ini 10 pertukaran telah berakhir dan karena Shoyan masih bertahan, maka pemuda itu pun berhak mewarisi transformasi 3 api misterius sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Sementara Shoyan sedang berusaha meningkatkan kemampuannya sendiri, marilah kita jalan-jalan dulu balik kampung Kekaisaran Yama, tepatnya di markas besar Aliansian yang saat ini dipimpin oleh direktur operasional kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng mendesak. Saat ini Aliansian tengah kedatangan Paksi Singa yang baru saja menyatakan diri akan bergabung dengan aliansi. Meskipun bergabung dengan aliansi, tampaknya Sekte Singa ini menyimpan niat jahat yang juga turut disadari oleh para pemimpin aliansi tidak terkecuali Medusa. Medusa khawatir jika Sekte Singa memang hanya pura-pura tunduk di permukaan, yang berpikir untuk lebih berhati-hati di masa depan dalam menghadapi sekte tersebut. Xiaoding dan Xiaoli pun memikirkan hal yang sama dengan calon adik iparnya sebelum mempersilahkan Ratu Bangsa Ular itu untuk mundur sementara waktu karena telah menerima pil obat penelan darah jiwa surga yang baru saja digojekin sama adik bontot mereka. Xiaoding dan Xiaoli tenggelam dalam pembicaraan mengenai Shoyan, di mana tuan muda ketiga keluarga Xiao itu menceritakan telah berada di wilayah Pil dan berterima kasih kepada mereka karena sudah mengelola aliansian, terutama calon bininya Kanjeng mendesak. Sementara itu Medusa yang telah pamit undur diri ternyata mencari tempat sepi untuk membaca surat dari Aka, di mana pada intinya pemuda itu berharap pil obat yang telah dia sempurnakan dapat menyelesaikan masalah di tubuh Medusa dan menunjukkan rasa syukurnya karena telah membuat keputusan terbaik dengan mempercayakan aliansian kepada Ayang.
Xiaoyan juga merasa bersalah karena telah memberi beban yang begitu besar dan meminta maaf karena ungkapan maaf kepada Medusa belum bisa diucapkan secara langsung mengingat ada misi penting yang harus dia selesaikan di dataran tengah. Meskipun begitu, sang tuan muda ketiga keluarga Xiao berharap pertemuannya dengan Medusa akan segera datang dan sampai waktu itu tiba, Xiaoyan berharap Medusa akan selalu baik-baik saja. Oke, sekarang kita balik lagi ke lembah api berkobar di mana Xiaoyan telah dibawa ke aula rahasia lembah yang menyimpan teknik transformasi perubahan tiga api misterius. Xiaoyan akan mempelajari teknik tersebut melalui sebuah bola kristal di mana yang mengejutkan adalah bola itu memancarkan cahaya luar biasa kuat yang belum pernah dilihat oleh Tang Zhen dan Tang Huer selama ini. Melihat hal ini, Tang Zhen pun mulai menceritakan asal mula penciptaan transformasi tiga api misterius di mana teknik rahasia lembah api berkobar itu tidak diciptakan oleh leluhur lembah mereka seperti penjelasan buku sejarah, melainkan oleh seorang anggota klan kuno dengan garis keturunan Dodi yang bernama Xiao Xuan. Tang Huer sedikit bengong setelah mengetahui bahwa transformasi tiga api misterius ternyata tidak diciptakan oleh leluhur Feng Yan seperti kabar turun-menurun, dan lebih bengong lagi ketika mendengar penciptaan teknik rahasia tersebut memiliki marga yang sama dengan Xiaoyan. Pernyataan tersebut akhirnya membuat Tang Zhen ikutan overthinking dan berharap bahwa kemunculan Xiaoyan di tengah-tengah lembah api berkobar sambil meminta transformasi tiga api misterius ini bukanlah sesuatu kebetulan yang menyesatkan. Astagfirullah. Sementara dua bapak anak lembah api berkobar menggibah tentangnya, Xiaoyan merasa dirinya memasuki terowongan yang dipenuhi dengan cahaya tiga warna ketika cahaya-cahaya itu menyerbu dan membawa begitu banyak informasi ke dalam otaknya. Singkat cerita, proses pewarisan transformasi tiga api misterius telah selesai dan Xiaoyan tidak mau membuang banyak waktu ketika berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Baik Tang Zhen dan Tang Huer sebenarnya berharap Xiaoyan bisa tinggal lebih lama, namun harapan itu tidak dapat dipenuhi karena Xiaoyan juga masih harus mencari tiga rekannya yang terpisah ketika tiba di dataran tengah. Sementara Xiaoyan baru saja pergi dari lembah api berkobar, rekan-rekan yang disebutkan sebelumnya tengah mengalami krisis karena diburu oleh ahli yang masih belum diketahui identitasnya, khusus buat yang belum nonton spoiler ya maksudnya. Namun seperti yang bisa kita lihat bersama, saat ini tiga rekan Xiaoyan tinggal berdua saja, yaitu Xiao Yishan dan Ye Xinlan, sementara Jian entah berada di mana. Xiao Yishan melakukan yang terbaik untuk terus melindungi Xinlan selama pengejaran ini dan terlibat dalam konfrontasi langsung ketika para ahli yang memburu mereka itu semakin terang-terangan dalam melakukan serangan. Beberapa dohuang yang ternyata berasal dari lembah sungai es menyerbu dengan pedang di tangan mereka tanpa ampun sama sekali, di mana meskipun main keroyokan, kekuatan Xiao Yishan sebagai seorang dojong jelas masihlah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Akhirnya setelah melakukan beberapa pertukaran, Xiao Yishan pun berhasil meredam krisis sementara waktu, namun dia juga menyadari bahwa orang-orang lembah sungai es ini tidak akan menyerah ketika meminta Xinlan untuk segera pergi menyelamatkan dirinya. Xinlan jelas ragu karena tidak ingin meninggalkan Xiao Yishan sendirian, namun dia juga sadar keberadaannya tidak membantu apapun, malah menjadi tambahan beban untuk si dokter peri kecil. Akhirnya Ye Xinlan pun menuruti saran Xiao Yishan untuk pergi dan kembali ke klannya untuk mencari bala bantuan. Sekarang kita balik lagi ke kota Tianhuang, di mana alasan Xiaoyan untuk buru-buru pergi dari lembah api berkobar memang bukanlah alibi semata, karena sang tuan muda ketiga keluarga Xiao itu juga tidak tinggal lama di kediaman klan Xiu ketika mencari beberapa informasi tentang keluarga Ye sebelum mencari ketiga rekannya. Mendengar Xiaoyan penisyirin dengan keluarga Ye, Liu Fei yang memang kelepek-kelepek sama Kang Pak Boy pun jadi cemburu dan mulai menyebutkan bahwa penguasa kota Ye itu sedang berada dalam masalah.
以你的天赋， Liu Fei menceritakan bahwa keluarga Ye sebenarnya merupakan satu dari 5 keluarga besar yang memiliki hubungan dengan Menara Pil dan memiliki satu kursi tetua di menara. Nah, tapi kalau Xiaoyan mau bergabung dengan keluarga Liu alias menjadi suaminya, maka bisa saja keluarga Liu akan menjadi keluarga besar dan menggeser keluarga Ye dari posisinya. Xiaoyan sudah mulai merinding remang-remang bulu ketek ketika melihat kehaluan Liu Pei sebelum untungnya Lin Yan mengalihkan perhatian Tuan Putri klan Liu itu sehingga Xiaoyan bisa segera berpamitan kepada Liu Cheng. Xiaoyan juga meminta Lin Yan mengurus Liu Pei lebih dulu ketimbang mengikutinya membuat adik sepupu Liu Chang itu auto melayangkan tatapan tajam pada si kapak gila ketika melihat Kang Pak Boy pergi begitu saja. Setelah melewati perjalanan melalui lubang cacing, Xiaoyan pun akhirnya tiba di kota Ye ketika melihat masyarakat kota menggibah di depan papan pengumuman tentang selebaran yang disebar oleh lembah sungai es untuk memburu Xiaoxian. Xiaoyan tanpa pikir panjang langsung mengambil selembaran itu dan bertanya kepada orang-orang tentang di mana kediaman klan Ye berada. Sementara Xiaoyan menuju kediaman klan Ye, Tuan Putri klan alias Xinlan yang dicari justru sedang mengalami gonjang-ganjing ketika dipaksa oleh para tetua klannya untuk menikahi tuan muda klan Chao yang bernama Chao Dan. Xinlan pun tanpa pikir panjang menolak perintah itu dan justru meminta izin kepada kepala klan alias mbahnya sendiri untuk memimpin orang-orang untuk menyelamatkan Xiaoxian. 带人前去解救小医仙姐姐。 Tindakan Xinlan ini jelas saja membuat para tetua tidak senang karena gadis itu justru memikirkan orang lain ketika klan mereka sedang berada dalam krisis dan terancam didepak dari 5 klan besar karena terus mengalami penurunan. 新兰早就没命了。 Xinlan auto ngamuk ketika ditegur sedemikian rupa karena kalau bukan dilindungi oleh Xiaoxian, dia pasti sudah kehilangan nyawa sejak lama. Xinlan benar-benar berharap kakeknya Ye Zhong bersedia memberi pemahaman kepada para tetua, namun ternyata kepala klan itu justru juga memerintahkan cucunya untuk memprioritaskan pernikahan, membuat Xinlan merasa sangat kecewa ketika akhirnya memilih untuk keluar dari aula. 但是我们叶家的危机。 Sayangnya rencana Xinlan itu dicegah oleh seorang tetua yang seperti biasa kita sebut aja dia si Bambang, di mana si Bambang langsung menegur Xinlan dengan meminta Tuan Putri klan itu untuk tidak lagi berharap pada seniornya di Akademi Jianan alias Xiaoyan. Menurut Bambang saat ini krisis di keluarga Ye bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh sembarangan anjing dan kucing, di mana satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah bergabung dengan keluarga Chao melalui pernikahan. Karena itulah Xinlan tidak diperbolehkan meninggalkan kediaman klan Ye apapun yang terjadi sebelum tiba-tiba saja suara menggelegar memenuhi aula mengatakan bahwa kucing dan anjing pun tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah keluarga Ye. Xinlan langsung merasa antusias ketika mengenali suara itu sebagai suara Xiaoyan. Buru-buru keluar untuk meminta pemuda itu menolong Xiaoxian secepat mungkin. Xiaoyan pun tanpa babi bu meminta Xinlan menjelaskan masalah Xiaoxian dan setelah mendapatkan sedikit penjelasan, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu segera meminta Xinlan untuk membawanya ke tempat dokter peri kecil berada. Sayangnya sekali lagi, upaya Xinlan maupun Xiaoyan dicegah oleh Bambang yang tidak terima tuan putri mereka dibawa pergi padahal udah mau dikawinin. Xiaoyan paham bahwa Xinlan tidak menginginkan pernikahan ini dan menyatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan klan Ye memaksa juniornya kayak Siti Nurbaya. Pernyataan ini jelas membuat Bambang murka dan langsung menyerang Xiaoyan. Tapi ternyata... Tapi ternyata kemampuan yang dimiliki Bambang sama sekali tidak cukup untuk menahan Xiaoyan dan Xinlan, di mana tetua klan Ye yang sok keras itu langsung dibuat kicep dalam 2 pertukaran dan hampir digempur dengan api teratai hati yang membuat kakinya langsung gemetar. Xinlan cukup terkejut melihat Xiaoyan yang sudah menjadi bintang 1 dojo padahal baru setahun berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu. Belum selesai masalah yang Xiaoyan terima karena
Kesok-kerasan keluarga Ye ketika Ye Jong keluar dari aula dan berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan Shoyan membawa Xinlan pergi setelah menerobos paksa kediaman klan seperti ini. Ketika itu Shoyan berniat mengabaikan tindakan sok keras Ye Jong, namun sayang dua tetua yang kita sebut aja dia Upin Ipin justru menghalangi langkahnya lagi, padahal saat ini Shoyan benar-benar merasa tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan Xiaoyishan. Sudah sedikit muak dengan tindakan sok keras klan Ye, Shoyan pun menjadi tidak sabar ketika menarik keluar Ujang dari cincin penyimpanannya dan membuat boneka iblis bumi setara ahli kelas Dojong itu memberi pelajaran kepada Upin Ipin. Tidak butuh waktu lama bagi Ujang untuk menggeprek Upin Ipin hingga dalam satu bantingan saja dua tetua keluarga Ye langsung dibuat bengeng tanpa bisa membalas sama sekali. Ye Jong hanya bisa bengong mengetahui bahwa Shoyan memiliki dukungan dari boneka yang sekuat Ujang dan sedikit banyak mulai paham kenapa cucunya begitu mempercayai pemuda ini. Shoyan menyatakan sekali lagi bahwa saat ini dia tidak bisa membuang lebih banyak waktu dan kalau keluarga Ye berusaha menghalanginya lagi, tuan muda ketiga keluarga Shou itu berjanji akan memberikan pelajaran yang lebih kejam. Setelahnya Shoyan, Xinlan, dan juga Ujang berkedip menghilang di depan mata semua orang, membuat para tetua klan langsung menanyakan apa yang harus mereka lakukan kepada Ye Jong. Namun Ye Jong akhirnya berhenti berusaha mengonfrontasi Shoyan dan mulai berpikir apa yang terjadi saat ini memang takdir yang harus mereka terima. Edian, akhirnya Kanjeng Mendoza keluar lagi ya guys ya. Meskipun dikit doang tapi ya lumayan lah ya menghibur para Jones yang merindukan kasih sayang kayak kalian. Nah, kira-kira apa ya Lembah Sungai Es tiba-tiba memburu kenapa ya Lembah Sungai Es ini tiba-tiba memburu Xiaoyishan? Nonton aja tuh spoilernya tuh. Dan bisakah Shoyan menyelamatkan gebetan? Maksudnya itu teman masa kecilnya itu dari perburuan kejam salah satu lembah besar dataran tengah tersebut.